Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempraktekkan praktik coaching dengan alur Tirta. Saya Siska Puspitasari dari SDN 1 Ngabasan berperan menjadi observer. Dan saya Leonita Eliliandari dari SDN Ngadi Tirto berperan sebagai coachnya. Dan saya Titi Budi Rahayu dari SD Negeri 1 Jedes berperan sebagai coachi. Di sini saya ingin mengutarakan masalah saya berkaitan dengan siswa saya kelas 6 yang belakangan ini sering tidak masuk sekolah. Padahal pada semester 1 anak tersebut rajin dan bersemangat sekali dalam belajar di sekolah. Tapi belakangan hari ini siswa tersebut sering tidak masuk dalam pembelajaran. Bahkan saat masuk pun anak tersebut kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selamat menyaksikan video coaching dari kami. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Leonita, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oh ya, baik Bu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching ini, yang pertama adalah present, yang kedua yaitu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar coachee bisa dengan leluasa dan bisa dengan kesadaran penuh menyampaikan apa yang ingin disampaikan sebenarnya. Oh ya. Terus pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh ya. Yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee agar coachee bisa menggali potensi yang akan diraihnya. Baik. Untuk yang terakhir, Ibu Leonita, indikator yang bagaimana yang Ibu Leonita inginkan pada proses coaching hari ini? Baik, indikator yang akan saya capai dalam coaching hari ini adalah saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan menemukan langkah-langkah dari permasalahannya tersebut sehingga masalah yang beliau hadapi bisa terpecahkan dengan sebaik-baiknya. Iya, baik. Demikian praobservasi kali ini Bu Leonita. Silahkan untuk Ibu mulai melakukan coaching. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, asas kreatif, dan memaksimalkan potensi. Assalamualaikum Bu Leonita. Waalaikumsalam Bu Yayu. Bagaimana kabar Bu Yayu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Apakah Bu Leonita hari ini ada waktu? Alhamdulillah baik, saya kabarnya juga baik. Alhamdulillah juga. Hari ini saya sedang free, tidak ada kegiatan apapun. Bagaimana Bu Yayu, adakah yang ingin disampaikan? Iya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Leo hari ini. Kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah Bu Leo berkenan? Iya Bu, tidak apa-apa. Tapi mohon maaf sebelumnya Bu Yayu. Boleh saya bertanya? Saya lihat akhir-akhir ini Bu Yayu terlihat sangat murung dan kurang bersemangat. Ada apa sebenarnya Bu Yayu? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Leo sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Jadi, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Yayu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terus, apa lagi? Saya bingung Bu, mengapa di kelas saya ada satu siswa yang tidak masuk sekolah beberapa kali tanpa alasan. Tidak masuk sekolah? Iya, tanpa alasan yang jelas, dan ketika masuk pun dia seperti kurang semangat dalam belajar dan kelihatannya lelah. Saya kurang tahu penyebabnya. Coba ceritakan pada saya, apa yang Bu Yayu rasakan saat ini? Saya menjadi kurang nyaman dengan kondisi seperti ini, Bu. Mengapa? Apa yang membuat Bu Yayu merasa kurang nyaman? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang nyaman dengan kondisi kelas yang tidak lengkap siswanya. Dan
keberadaan siswa yang kurang semangat belajar karena sebentar lagi sudah mendekati kelulusan. Saya berpikir kenapa ya anak tersebut tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas dan kurang semangat dalam belajar ketika anak tersebut sekolah. Tidak masuk sekolah selama beberapa hari ya Bu. Coba Bu Yayu ceritakan lebih dalam lagi permasalahan yang Bu Yayu alami saat ini. Kenapa Bu Yayu berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas ada siswa yang tidak masuk atau bermalas-malasan itu otomatis kan berpengaruh pada tujuan pembelajaran, tidak akan tercapai secara optimal. Jadi menurut Bu Yayu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar siswa tersebut bisa aktif kembali dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Baik, kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan Bu Yayu? Kebetulan saya sudah berbicara 4 mata dengan siswa tersebut. Ternyata penyebabnya dia tidak masuk sekolah dan tidak semangat belajar karena sering dimintai tolong ibunya, Bu, untuk membantu mengasuh adiknya yang masih kecil. Jadi dia sering merasa capek dan ketika pekerjaan ibunya belum selesai, dia masih harus menjaga adiknya yang akhirnya dia tidak bisa berangkat ke sekolah. Lalu bagaimana menurut Bu Yayu tentang hal ini? Kira-kira apakah prioritas utama untuk siswa tersebut? Berangkat ke sekolah untuk belajar dengan semangat atau membantu ibunya menjaga adiknya? Menurut saya, keduanya penting, tapi saya masih bingung tindakan apa yang harus saya tempuh sebagai guru untuk masalah ini. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira cara Bu Yayu untuk mengatasi masalah tersebut? Rencananya saya akan menemui orang tua siswa tersebut, Bu, mencoba membicarakan hal ini dengan orang tuanya dan menyampaikan bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depan putranya. Sebentar lagi sudah akan kelulusan dan kalau bisa untuk setiap pagi agar tidak terlalu lama memberikan tugas menjaga adiknya agar siswa tersebut bisa bersekolah seperti biasanya dan tidak terbeban dengan tugasnya di rumah. Saya juga akan menyampaikan kepada orang tuanya mungkin untuk menjaga adiknya setiap pagi bisa meminta tolong saudara atau tetangga dekatnya. Begitu ya Bu. Itu bagus sekali apa yang tadi Bu Yayu sampaikan. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Yayu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tua siswa tersebut Bu untuk membicarakan dan memberikan pencerahan bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depan putranya. Benar sekali Bu Yayu, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa maupun dengan para orang tua siswa. Situasi yang Bu Yayu hadapi memang cukup sulit. Tetapi jika kita mampu menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik, insya Allah akan bisa terselesaikan juga dengan baik. Dan hak anak untuk belajar dengan aman dan nyaman bisa terpenuhi juga. Iya Bu, terima kasih atas waktu dan pencerahannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu Yayu, sama-sama. Yang saya ketahui Bu Yayu adalah orang yang hebat. Pasti bisa semangat untuk terus menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Terima kasih Bu Leo atas waktunya dan atas pencerahannya. Sekarang saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yayu. Selamat melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Leo. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yayu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu tadi melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Waalaikumsalam Bu Siska. Terima kasih. Tadi dari coaching yang saya sudah lakukan, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta.
yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dan koci pun bisa menemukan solusi-solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Bu, tadi saya sebagai observer di coaching Ibu tadi dengan Bu Yayu, menurut saya sudah berjalan dengan lancar dan baik, dan proses alurnya pun juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga beliau sudah bisa menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan Bu Yayu, sehingga Bu Yayu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri pembicaraan kita, kompetensi apa lagi yang ingin beliau kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Bu Siska. Setelah saya melakukan coaching tadi, hal-hal yang masih harus saya tingkatkan adalah untuk lebih memahami lagi proses dan alur coaching dengan alur tirta, sehingga nantinya saya bisa lebih dapat melakukan kegiatan coaching atau praktek coaching dalam kehidupan sehari-hari lebih baik lagi, untuk bisa menjadi coach yang baik bagi coach, baik itu coachnya adalah murid saya sendiri, teman sejawat, atau anggota keluarga saya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, untuk apa yang harus saya tingkatkan lagi dari tadi kegiatan coachingnya adalah lebih memahami lagi proses dari coaching dengan alur tirta, sehingga nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching, bisa menjadi coach yang baik bagi coach saya nanti, baik coach saya itu nanti adalah murid saya sendiri, teman sejawat maupun keluarga saya. Baik Bu, semoga kedepannya kita nanti dapat melakukan coaching dengan baik lagi, lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi Bu Leonita. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.